Tapi Chan, dari sekian banyaknya konspirasi yang paling mana suka dan masih mana ngikutin apa sih sampai sekarang? Kalau yang paling suka ya konspirasi ya. Tamam Shoot. Apa tuh? Oh, The Somerton Man. anjing itu keren tuh. The Song of Torment. The Somerton Man. Orang pria dari Somerton. The Somerton Torment. The Somerton Man. Yes. Oh. Kenapa? Jadi Tamam Shoot itu bahasanya kayak di Australia. Ya. Di pinggir pantai gitu, di pinggir pantai kalau nggak salah di daerah mana itu, lupa, pokoknya di pinggir pantai Australia itu ditemuin ada satu orang pakai baju rapih, pakai jas, semua segala macam, udah nggak bernyawa di pinggiran. Enggak, ini beneran. Beneran. Ini beneran. Beneran kejadian. Jadi di samping apa sih namanya? Jadi di Australia kan? Iya, kalau misalkan di pantai ada batu-batu apa namanya? Intinya Koral. Bukan koral. enggak, peninsulanya lah. Yang buat ngehalang ombak bukan Iya, sih? yang buat pecah ngehalang ombak. Ya kan biasanya kan gitu banyak ya. Jadi orang ditemuin di situ bener-bener kayak udah duduk begitu. Kayak duduk tapi nggak bernyawa gitu loh. Dia kayak nggak bernyawa, bener-bener nggak tahu siapa, pakai baju jas segala macem, ditemuin kan sama orang. Terus pas dicek-cek ID-nya nggak ada, ya kan? Ditemuin di kopernya dia ini cuma Ada kopernya? dia bawa tas. Ditemuinya Ditemuin dalam di jas. Dalam jas itu ada tulisan Tamam Shoot. Ya, Artinya it's over. sudah selesai. Bahasa apa tuh? Nah, itu bahasa apa ya? Jadi bentar, ceritain dulu. Jadi kayak si Somerton Man ini kan ditemuin di dalam jasnya itu cuma kayak ada korek api, kayak ada sikat gigi, terus kayak semacam ya alat-alat perintilan tapi nggak ada ID. Ditemuin lah di kantongnya ini sebuah robekan kertas, tulisannya Tamam Shoot, artinya sudah selesai. Pas dicek sama polisi, ternyata ini dari sebuah puisi. Nama puisinya tuh Rubaiyat of Omar siapa gitu yang nulis. Ya kan, memang sempat ada bukunya. Memang sempat rilis beberapa tahun, ya tahun 1800-an sampai 1900-an udah sempat rilis lah. Dan memang ada bukunya. Tapi kayak dicari kan ini robekan dari mana, terus kenapa dia ada apa sih robekan ini kan? Akhirnya nggak ketahuan tuh sampai robekannya tuh kayak ditulis sendiri atau gimana? Enggak, emang di buku tersebut ada tulisan Tamam Shoot. Oh, jadi kayak disobek. Iya, disobek. Paham enggak? Iya, paham. Kayak di bukunya Tamam Shoot, udah it's over. Tiba-tiba beberapa seminggu kemudian lah polisi nemuin ada sebuah mobil di dekat TKP, ada buku yang si Rubaiyat ini namanya Rubaiyat of apa gitu, Ada beneran bekas sobekannya. Ada ketemu sobekannya. Yang gebreknya kan ketemu nih kayak wah ini clue baru nih. Di belakang situ tuh di depan buku di belakang situ tuh nggak ada namanya siapa, tahunnya berapa, alamatnya apa, nggak ada yang nulis. Di belakang cuma ada tulisan-tulisan kode bahasa-bahasa kayak nggak jelas gitu lah, kode-kode, sama ada tulisan nomor telepon orang random gitu. Ya telepon lah ini orang, ternyata nomor telepon ini milik seorang perawat Orang Australia. Kalau nggak salah orang Australia juga apa orang New Zealand, orang Australia apa orang Inggris ya, tapi tinggalnya tuh 50-60 km dari situ, tinggal jauh dari lokasi TKP. Nomor ini kalau nggak salah tuh perawat namanya siapa, Jennifer atau siapa gitu, ditemuin sama polisi, masih aktif nomornya, disuruh datang ketemu sama Tamam Shoot ini. Tapi ternyata waktu pas datang si ceweknya ini tuh kayak ketakutan segala macam, tapi dia menyangkal kalau misalkan dia tuh kenal sama orang. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu kan dia nggak ada siapa. yang tahu dia siapa. Dipanggilnya Somerton Man karena ditemuin di Somerton kan. Iya, di pinggir pantai Somerton Man. Makanya tulisannya cuma Tamam Shoot. Tapi ada catatan forensik nggak, Sen? Pas dicek udah berapa hari meninggal? Pas dicek tuh kayak Enggak, itu tuh posisinya basah atau gimana? enggak kayak udah meninggalnya kayak 2 hari ya. Dia kayaknya meninggalnya kayak berapa hari sebelumnya terus ditaruh situ. Oh, sama ini. Sama pas dicek juga nggak ada indikasi kekerasan, samsek. Oh, jadi nggak ada lebam atau apa-apa Nggak dan ada lain-lain. lebam. Penyakit itu. Cuma katanya ada fungsi organ yang gagal. Oh. Racun enggak? Nggak tahu. Make sense. Bisa make sense sih. Kalau racun pasti ke detect forensik, Van. Nggak Harusnya. mungkin enggak. Pasti Harusnya. ke detect forensik. Pasti ke Somerton detect Man. forensik itu. Tapi itu ya ruang terbuka susah sih, probabilitasnya banyak. Kalau ruang tertutup ke deteksi bukan loh. kayak basah gitu enggak.
Enggak, kayak ya udah duduk di pinggiran Apa batu namanya? aja. Somerman. Tulisannya Somerton. Somerton. Man. Tamam Tahun Shop. berapa itu? Tahun berapa itu ya? 1948. 1948. The Somerton Man was an unidentified man whose body was found on 1 December Fotonya ada, 1948 Nih, di pantai di Somerton Park, a suburb of Adelaide, Australia Selatan. Anjing serem banget bangsat. gila ya. Adelaide ya? Itu Ditemuin kayak di pinggiran. Foto realnya itu. Iya, foto realnya ini. Ditemuin di pinggiran batu gitu aja kayak duduk aja kayak nggak ada apa-apa. Di Adelaide. Kok serem banget sih anjir? Tamam shoot, Cok. Ini keren tapi ikonik banget sih. Tamam shootnya Iya. ikonik. Sampai orang-orang banyak yang pakai kayak it's Apa over. tadi it's over? Tamam It's shoot over, tuh tamam artinya ini sudah selesai. Robekannya kayak gini. Terus kayak dia jadi sempat juga kalau nggak salah diteliti sama kepolisian si cowok ini itu tuh awalnya orang pinter Pak, engineer. Dia tuh ilmuwan kalau nggak salah engineer sama apa gitu, pembuat apa gitu, mekanik atau apa. Tapi semenjak ada satu Korbannya ini. bukan semenjak ada satu canon event kayaknya si cowok ini jadi gila. Apa Somerman ini? Superman ini Oh, udah ketahuan ini siapa? apa ya bahasanya? Indikasi. Indikasinya gitu lah. Soalnya ini di sini dilihat dia tuh umurnya sekitar 45-an. Label bajunya di belakang disobek. Iya. Nentek apa? Dasinya tuh pakai striped American tie. Nggak ada ID bener. Ada unused train ticket di kantongnya. Unused. Unused ya. Unused train ticket dan clean shave. Terus well dressed dia. Terus no obvious sign of trauma bener. Nggak dipukul, nggak ada Dipukul, nggak diapa-apain. apa dan lain-lain. Apa dia udah tahu mau mati gitu? Story solved. Itu yang nggak tahu sih. Tuh emang forensik tuh harus ngecek dari giginya, organ dalamnya dan lain-lain. Forensik nih pinter banget anjir, emang mereka tuh bisa tahu segalanya. Forensik Anjing baru books. tahu lah ini teori ini anjing keren, Cok. Ini Tamam shoot. Gila ya. salah satu yang serem juga. Merinding sih. Coba ada reviewer tadi ada yang ngomong juga tuh katanya. Dulu adeknya kakek Aing tuh forensik yang lumayan oke itu. Oh ya. Tahu nggak ada kasus aktivis yang meninggal tahun 93? Siapa? Nggak tahu lagi. Dia forensiknya waktu itu. Mana siapa? Tapi kalau misalkan ngomongin forensik mah Aing masih tetap favorit sama Muni Idris, Dokter Muni Idris yang ngurusin kasus Setiabudi 13. Itu juga. Ini kita bahas ya setiap Pernah. Budi 13 ya? Ya kan? Setiap Budi 13. Itu gila banget. Tahu nggak? Coba cerita lagi Chan coba. Jadi Setiabudi 13 itu adalah salah satu kasus mutilasi pertama di Indonesia yang bisa dibilang bahasa halusnya proper. Karena waktu itu tuh di daerah Sudirman, di daerah Setiabudi ya. Setiabudi kan. Setiabudi tuh Anjing banget ada di sini. apa? Setiabudi Jakarta. Setiap Budi Di Jakarta. anjing. Jadi ada satpam nemuin Koper. bukan koper, kardus coklat. Kardus coklat tengah jalan, tapi awalnya kayak ya udah kayak nggak ada yang hirauin gitu. Kardus gepeng gitu. Enggak, kardus kotak kayak kardus Oh. air Kardus mineral rokok gitu ya? lah. Gitu. Kayak kardus rokok gitu ya? Iya, kayaknya bukan kardus rokok malah. Yang buat pindahan gini. Bukan, Mineral ya, Kardus mineral. mineral. Oh kecil banget dong. Iya. Mereka kan dibilang ini mutilasi yang paling proper. Gara-gara kan ditemuin tuh, ya kan? Padahal di situ udah polisi lalu lalang, tapi nggak ada yang nyadar. Maksudnya udah berjam-jam, akhirnya satpam ngecek nih, apaan? Pas dibuka kaget, potongan daging-daging. Awalnya dikira daging kambing, Anjing. Itu emang nggak berbentuk kayak nggak berbentuk pak. Itu kalau nggak salah lagi mepet Idul Adha ya kejadiannya. Emang iya? Makanya dia ngira daging kambing tuh. Iya. Kalau nggak salah, kalau nggak salah. Dikira daging kambing, terus dibawalah ke kepolisian, dicek segala macem. Akhirnya si dokter Abdul Muni Idris ini kayak sebagai dokter forensik ngecek. Dia sampai bilang kayak gini, sejauh semua kasus yang saya tanganin, ini yang bikin saya paling nggak bisa tidur pak. Oh iya. Dia ngomong kayak gitu. Terus Bener-bener, lanjut, ini yang bikin saya berhenti. lanjut lagi, Karena lanjut apa? Karena pas dicek itu tuh apa namanya? Potongannya itu ada berapa puluh apa berapa ratus bagian. Anjing. Tapi motongnya itu pak, itu bukan orang-orang yang sembarangan yang motong. rapih gitu. Emang rapi, maksudnya emang orang udah paham. Kayak bacar gitu ya? Orang katanya kayak waktu pas dia ngeliat emang beneran kayak orang motong kambing. Orang motong buat bagian Idul Adha. Anjing serem banget bangsat.
Berarti Kita kemarin baca. gak sedetail ini anjir ceritanya. Enggak. Dan Kita lewat kemarin. Dan pas dicek juga di forensik segala macam. Makanya ini menurut gue ini gokilnya forensik itu adalah dia bisa tahu kalau misalkan dia ini Luka trauma. luka trauma gitu kan. Karena katanya si korban ini itu sempat kayaknya ditenggelamin deh. Karena ada Oh bisa tahu ya. dia bisa tahu kayak ada bercak-bercak apa gitu ditenggelamin, jadi matinya tuh udah sehari 2 hari Baru dipotong gitu. baru dipotong. Dan dilakukannya itu bukan cuma sama satu orang. Tapi Chan, itu kan kardusnya segede air mineral tadi kan dibilang kan. Badan manusia emang masuk semuanya ke situ. Karena kalau dia ratusan potongan kalau bisa dibikin Tulang nggak ada. itu yang nggak tahu sih. Tulang paru-paru apa dimasukin ke situ juga? Tapi kalau ya bisa jadi nggak sih? Karena kalau sebenarnya Aing nggak tahu nih kotaknya itu segede apa. Tapi Aing mikirnya tuh dari awal kalau kotak gede, let's say Pasti suspicious kan nggak orang-orang sih? kan. Iya, Ya nggak iya, sih? iya. Tapi kotak kecil Pak di tengah jalan. Ada yang bilang kata viewer sih pemulung yang nemu. Karena wajar kalau misalnya pemulung ngecek kan ini apa gitu kan harus dibuka. Oh, iya. Iya, ada yang bilang pemulung. Kalau Nah, satpam apa? tujuan Oh, iya. misalnya yang mutilasi itu naruh di tengah jalan itu buat apa gitu? Nah itu cok. Nah, beberapa emang orang yang emang punya fetish akan hal-hal kayak gitu kayak Zodiac Killer. Zodiac Killer. Banyak Jack Tapi si Ripper. korbannya udah tahu belum kayak siapa? Nggak tahu. Oh belum tahu. Emang gak ketahuan sampai Nggak akhir? ketahuan. Jadi nggak tahu siapa yang mati itu tuh. Tapi karena waktu zaman itu apa konsensus sama Ada data dua DNA kardus forensiknya katanya. belum kayak Iya. sekarang. Katanya ada Belum 2 sih. kardus nih. Ya, dua kardus ya, katanya ada 2 kardus. Iya 2 ya. kardus. Karena kayak kalau 1 kardus kalau gue bayangin sih kayaknya nggak nyampe sih guys. Anjing Kayak ngeri dua- juga goblok. 2 kardus gitu. Ya mau Inggris lah di Di Indo deh. 180 potongan. 180 potongan. 180 potongan Pak. Anjing. Berarti di splitnya gimana ya? Tapi ketahuan gak ya gendernya cewek apa cowok? Kalau nggak salah kayaknya cowok deh. Kayak cowok deh. Bagian menentukan pankreas. Anjing, 2 kardus. Nih, bool, kandung kemih, pankreas nggak ditemuin. Pantatnya nggak ada, Nggak ditemuin. pankreas sama kandung kemihnya nggak ada. Bentar, Pokoknya itu tahun berapa? paru-paru, hati, limpa, sidik jari itu, telapak tangan segala macem itu nggak dihilangin. Jadi memang ada, tapi nggak pernah ada yang tahu ini maksudnya siapa karena memang Tengkorak kepala ada. Yang hilang tuh cuma bool, kandung kemih sama pankreas. Berarti tengkorak kepala tuh udah bener-bener nggak ada tengkorak doang. ada tengkorak kepalanya ada. Ya maksudnya mukanya mah udah nggak ada kan? Udah Dikulitin pasti. Nah, katanya Anjing, ngeri banget. mutilasi diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan berlangsung selama 3 sampai 4 jam. Dan selama kasus itu kan gede banget ya. Karena kan kasus pertama kali. Terus ratusan keluarga tuh datang. Karena ratusan keluarga yang bahasanya nyari orang hilang. Tapi nggak ada yang tahu itu siapa. Tapi jujur ya, Zan, kasus orang hilang menurut Aing itu kasus yang paling serem sih. Karena gini, konspirasinya tuh daripada kita ngobrolin tentang Stargate, Iya. tentang virus, tentang apa. Tapi kasus orang hilang ini tuh salah satu hal yang aneh. Orang ada banyak banget kemarin di TikTok ngelihat beberapa kasus orang hilang itu dia orang yang lagi ada di mana, tiba-tiba dia ada di mana dan kondisinya udah nggak bener gitu biasanya. Itu maksud orang tuh itu sesuatu yang bisa dilakukan tapi nggak di dalam box kita, paham gak sih? Iya. Paham gak sih Iya, maksudnya? paham. Kalau kayak konspirasi itu kan kayak alien gitu dan lain-lain itu kan masih ada probability di Iya. luar kan. But kasus orang hilang, penculikan dan lain-lain yang emang nggak bisa masuk ke kepala kita itu sebenarnya bisa dilakukan tapi nggak ada di mind kita, nggak ada di kepala kita tapi ada di otak kriminal anjing. Iya. Iya. Itu serem sih anjir. Itu serem banget, Cok. Karena itu bisa kejadian yang bikin ngeri itu. Benar, itu bisa kejadian. Iya. Dan misal nih, mana yang diculik terus tiba-tiba mana ada di mana. Sementara keluarga mana nggak mikir sampai ke sana. Bahkan polisi pun harus nyari berapa tahun sampai akhirnya mana tahu ternyata Van itu bisa ada di sini karena itu. Dan itu cuma ada di pikiran pelaku anjing. Tapi ini karena tahun 81 juga, Pi. Ya. Data DNA sama konsensusnya tuh bank DNA-nya belum selengkap sekarang. Pokoknya ada banyak banget kasus di Indonesia. Itu kalau kejadiannya di era modern udah ketahuan atau nggak akan terjadi. Harusnya ya. Oh iya. Iya. Apalagi itu eranya waktu itu kan masih transisi yang kayak baru teknologi itu belum secanggih sekarang ini. Dia udah senyum-senyum tadi. Ya gue kayak jangan sampai salah ngomong Pan. Jangan salah ngomong Pan. Ada gue Pan. Gua teknologi. Terus tahun 81 kan. 81 itu ya gimana ya? Iya. Masih ya era-era inilah. Ya, Jadi buat pahamin isi pelaku tuh
mesti tahu cara pikir si pelaku. Tapi pikir-pikir forensik sama polisi hebat juga ya. Tapi kan banyak kriminologi sekarang emang dulunya. Oh iya. Iya maksudnya di luar ya, yang di luar. Oh. Yang kayak CIA itu kadang yang penjahat perang tuh dijadiin buat ngebantu kriminologinya CIA. Kalau di sini Ya, buat biasanya ngurangin ya. Iya. Iya. Karena dia bisa oh ya kalau aing sih gini. Terus CIA-nya langsung oh ya kalau dia mikir gini berarti ada kemungkinan. Maksudnya nggak rugi juga ikut perang, udah penjahat juga awalnya. iya. Kenapa tadi Chan? Kalau di sini yang gue tahu lebih ke cyber. Oh iya cyber kayak cyber, gitu. iya. Iya, Kayak lu kayak kalau gitu. jago udah lu nggak mungkin di penjara kan. Kayak udah lu mendingan join kita aja. Tapi kan banyak yang nolak. Gitu-gitu. Setiabudi 13, pokoknya Setiabudi 13 tuh masih kayak nempel gitu di otak sih. Yang itu mah kan kayak istilah film Suicide Squad kan. Kayak si penjahat-penjahatnya ikut perang. Beda-beda jadi penjahat perang. Ya, tapi emang intinya gitu. Iya. Lo mau Iya keluar sih, biar bener- cepat bener keluar sih. ngebantuin kan. Iya. Ada kontraknya, ada kontraknya. Aing mikir Suicide Squad kepala Aing langsung ke Harley Quinn. Tapi bener emang Iya. kejadiannya banyak yang sekarang. Memang nih. Nggak banyak sih, ada beberapa yang akhirnya mau kerja sama. Jambul Joker Jadi anjing. tentara. Ya biasanya yang KGB-nya yang diambil tuh. Tahu nggak mana KGB? Tahu CIA-nya Rusia kan. Iya biasanya yang diambil tuh sama Amerika terus dia jadi kriminologi. Yang tangannya kalau jalan sebelah kanan diem ya. Bentar, Aing ada repost. KGB oh iya KGB. Ya kan? Yang tangannya kalau jalan Pertanyaan sebelah kanan. Sabaria, pertanyaan Sabaria tuh. Sabar, Aing ada repostan di TikTok. Sabar dulu nih, lagi seru juga kemarin. Tapi 81 ya. Tuh ini kata Bang Sinemario tuh gak sih? Sini Mario. Ada TikToker. Orang hilang menurut gue jauh lebih serem dibanding cerita hantu. Maksud gue gimana bisa orang tiba-tiba hilang gitu aja Iya, dari anjing. permukaan Iya, Cok. bumi. Ini Iya, orang iya. biasa, bukan seleb. Tuh. Itu cok. Dan salah satu ceritanya itu tadi kemarin orang lihat opini orang kan. Salah satu ceritanya ini ada banyak nih. Salah satunya The Panama Girl. Panama Girl, aduh gue pernah ngebahas. Jadi Panama Girl ini ya kita buka ya guys ya kasusnya ya. Ini bisa panjang sih. Kalau si malam ini podcastnya panjang Jut. Anjir. Ini bukan podcast sih soalnya ini ngomong ngobrol aja. Nih di Kompas sempat ada ceritanya. Ini internasional. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Baru ya? Iya betul. Oh yang naik gunung. Iya. Ya, Oh ya tahu itu. dua wanita ini hilang di hutan Panama, ditemukan tinggal sisa tulang doang. Kaki. Kaki doang ya. Jadi dua orang umurnya masih 21 sama 22. Tahun 2014 keduanya melakukan perjalanan ke Panama, hutan ya. Berlibur sambil pengen belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak wilayah di tempat. Ingat Brando sama Agnes anjir. Terus namun rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama dekat Phuket pada 1 April 2014. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua wanita itu terus menjadi subjek spekulasi bahkan sampai saat ini. Masalahnya kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang mengganggu. Jadi ada bukti foto yang ganggu dari jam-jam terakhir mereka. Sementara itu banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyak teori tentang bagaimana keduanya tewas. Kedatangan di Panama, perjalanan ke Amerika Latin dilakukan sama dua sahabat ini katanya sebagai salah satu perayaan atas gelar wisuda baru beres meren ya. Bad trip anjing. Bad trip lah bisa dibilang ya. Itu kan ada kemungkinannya dia dihabisin nama apa sih? Binatang buas. Bukan suku Pedalaman. suku pedalaman karena kakinya kepotongnya clean banget kayak pakai benda tajam gitu. Hah? Maksudnya? Iya waktu yang ditemuin kakinya sama sepatu. Jadi temuin sepatu nih, dalamnya masih ada kakinya tapi udah lepas sisanya. The fuck? Iya itu yang Panama Girls kan? Iya. Iya. Oh jadi yang di dalam sepatunya doang kakinya? Iya. Atau segini? Enggak, sepatunya doang. Oh, apa Segini sih? doang berarti? Pas dibuka ya. Pas dibuka anjing kaki. Tapi kan katanya apa pas ngeliat dari isi kamera kan lebih serem-serem lagi. Jadi Iya. jadi waktu pas ketemu kameranya dicek itu tuh dalamnya kayak ada foto-foto nggak jelas. Kayak foto-foto yang udah ngeblur, terus kayak ada foto mereka terluka, muka berdarah-darah. Iya katanya. Tapi yang pokoknya Tapi foto itu terakhir apa? mereka normal tuh mereka lagi berdiri di atas batu satu ceweknya motoin. Itu tuh katanya di belakang ada orang kan. Oh, yang di foto ya? Iya, ada kemungkinan di belakang mereka ada orangnya. Tapi itu ke-upload gak sih fotonya? Kayaknya kalau ada misalnya sih. Harusnya fotonya. Harusnya ada gak sih? Panama Girl. Kemarin di Indonesia baru ada kejadian, Pi. Apa? Yang peristiwa. Peristiwa Nama orangnya peristiwa. Peristiwa. Ini baru kejadiannya. Itu aduh. Lu jangan bikin gua ini dong. Iya, baru ceritain, banget ceritain. kejadiannya. Jadi aduh ada orang dia tuh bahasanya apa ya? Digoreng anjing. Digoreng. Kakinya digoreng. Kakinya
Jadi ada 2 orang nih. Satunya pelaku, satunya korban. Korbannya namanya Peristiwa. Korbannya nama Peristiwa. Jadi mereka ini si korban ini katanya datang ke pelaku kayak mau minjem duit, tapi pelakunya Kebalik, pelakunya datang ke korban. Pelakunya datang ke korban mau minjem duit, tapi ternyata lagi nggak ada nih, minjem 400.000 di kafe itu. Akhirnya cekcok ya kan, cekcok segala macem, pakai balok dihantam palanya, mati dong, udah mati segala macem. Terus mayatnya tuh kayak disimpan di satu bak mandi di dekat situ lah, di daerah yang dia tahu, udah disimpan, ditutupin pakai terpal, dicor pak. Apanya mayatnya? Iya, dicor, bener-bener dicor gitu segala macem. Terus tapi sebelum dicor, ini kan kaki nih, atasnya, bagian atasnya dikikis dikit sama dia. Anjing serem banget, di mana ini? Di mana ya? Dari mana ya? Ada Indonesia kok, di Indonesia. baru banget. Baru kejadiannya? Baru tahun ini, baru tahun ini. Baru tahun ini. Terus apa coba? Potongan kakinya dia potong nih, digoreng sama dia dimakan. What the fuck? Ditanya kan sama polisi, lu ngapain ngelakuin kayak gini? Terus dia apa? Dia penasaran daging manusia rasanya gimana? Gue cuma penasarannya. Iya. Jadi nggak ada kayak keinginan apa segala macam. Jadi digoreng, dibawa pulang ke hotel dia di tempat TKP, dikasih bumbu micin. Wah gila anjing nih Dia orang. bener-bener cuma penasaran aja rasa kakinya gimana. Terus mayatnya dicor sisanya. Iya. Fuck. Itu fucked up man. Di mana ini guys kejadiannya? Di mana Marco? Marco tahu nggak? Kasus Gelo sama euy. Peristiwa namanya. Di mana nih Lomba gelo anjing. kejadiannya? Bentar, kemarin tuh nih Bobby dan Peristiwa pesisir mana nih? Sumber. Sumatera Barat, Iya, Padang. Sumber. Gila, Cok. Makanya itu waktu pas. Kalempong. Jadi ketahuan jadi mutilasi temannya pakai pakai gergaji dan mayat disimpan di bak di Tahun picu kapan pinjaman 400.000. Ini baru 2025 nih, 64 2025. Anjing bangsat. 2000? 2025. Baru dong. Baru Baru banget. banget. Kok Baru nggak banget. viral sih itu? Nah, itu nggak tahu deh. Kayak kemarin nggak terlalu gimana gitu. Terus polisinya juga tahu dia makan gara-gara kan apa sih namanya? Reka ulang adegan. Pas dia reka ulang adegan Ya tuh, kan reka ulang adegan Oh gini. anjir berarti pas ditangkap belum tahu di mana. belum tahu. Belum tahu. Baru pas kayak, lah lu ngelakuin ini lu ngapain? Ya dagingnya diambil pak, saya masukin micin terus digoreng gitu ngomong. Terus polisi bilang, ya itu kami juga baru tahu saat dia melakukan reka adegan. Ya katanya sih seperti itu karena dia pengen tahu aja. Terus bahkan polisinya sampai bilang, kita sejujurnya sampai detik ini taunya cuman ya udah dia penasaran aja rasa kaki manusia itu gimana. Nggak berarti baru tahu ditangkap tuh karena ngebunuh doang kan? Iya, cuma digorengnya itu baru ketahuannya pas udahnya. Ketahuannya pas udah Anjing bangsat gelo. Kacau bro. sakit anjing. Itu bahkan setan juga anjing gua nggak nyuruh. Setan juga bingung. Setan juga ini inisiatif anjing, gua nggak ada nyuruh apa-apa bre anjing. Si bro anjing. si bro inisiatif anjing. Itu setan juga pusing anjing dengernya kayak. Oh ada 2 kasusnya tuh, dimutilasi terus dibuang ke sungai potongannya. Ya ada yang masukin ke bak apa katanya tuh bak sarang walet apalah itu kemarin tuh. Tapi ya emang binatang paling kejam di dunia manusia. Ya. Iya, Cok. Iya. Lebih banyak manusia yang ngebunuh hiu dibanding hiu ngebunuh manusia. Iya lagi. Tahu. Lebih banyak singa dibunuh sama manusia juga. Sakit, Cok. Aing kan suka banget seafood ya. San. Pernah nonton dokumenter Netflix yang hewan laut dibunuhin tau nggak? Hah? Namanya apa sih? Aduh. Itu viral tuh dulu. Itu Aing sampai mau Aing sempat sebulan gak mau makan ikan ini gara-gara itu. Yang karena terkontaminasi ya. Bukan terkontaminasi kayak Kayak Cara kasihan. ngebunuhnya. kasihan aja ya. Kasihan cara ngebunuhnya. Kayak anjing fuck lah. Aing suka banget ikan kan masalahnya. Kayak anjir serem. Tapi nontonnya sambil makan seafood nggak? Wah enggak lah anjing. Makan lobster. Gila apa gak muntah? Kasihan anjing, apa we. gak muntah gua Anjing ini. anak bro cina.